Assalamualaikum semuanya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys. Selamat sore semuanya, kembali lagi bersama gue Farhan Rabani di dalam acara YouTube channel gue, Farhan Rabani Channel. Kali ini gue akan membahas mengenai pembahasan komik One Piece yang berchapter episode 1028. Nah, di awal chapter kali ini Eiichiro Oda memperlihatkan sesuatu yang cukup mengejutkan, datangnya CP0 atau agen pemerintahan dunia yang sudah kita kenal ke Wano. Mereka menghubungi 3 CP0 yang sudah ada sejak awal arc Wano. Dan CP0 yang memakai topi itu bicara soal dragon warna pink. Yang muncul tadi mengatakan yaitu Momonosuke. Dragon warna pink itu dia yakini kalau itu adalah dragon dari buah iblis buatan Dr. Vegapunk, yaitu Dr. Vegapunk yang merupakan tokoh penting di anime cerita One Piece. Ya, kita tahu sendiri ya, karakter ini masih sangat misteri dan masih belum dimunculkan oleh Eiichiro Oda itu sendiri. Kemudian mereka lalu berbicara perintah dari atas, yang pasti adalah perintah dari Gorosei, para petinggi pemerintah dunia. Rob Lucci yang sedang berbicara pada Cyberpool Zero kepada pemimpinnya, yang kemungkinan posisi mereka di agen intelijen sejajar. Lalu ada Kaku dan Stussy di dataran negeri Wano. Rob Lucci memberitahu 2 perintah. Yang pertama, jika Kaido bisa dikalahkan, maka pemerintah ingin Wano berada dalam kekuasaan mereka langsung, bukan menjadi negeri yang berafiliasi seperti negeri lainnya. Artinya nih guys, kalau kekuatan Wano atau kekuatan Yonko, Kaido maupun Orochi kalah, otomatis akan diambil alih oleh agen Cyberpool, CP0 maupun pemerintah dunia. Ini sudah pasti tidak mungkin bakal bisa diambil oleh orang lain, karena negeri Wano sendiri merupakan negeri ketat yang dijaga oleh para samurai Kazaya maupun pahlawan-pahlawan samurai legenda negeri Wano. Yang kedua, ini pasti mereka cari masalah lagi nih, yaitu adalah memerintahkan untuk menangkap Nico Robin lagi, yang menjadi kunci untuk seluruh para bajak laut di One Piece versi SCP Luffy itu sendiri. Perintah pertama ya tentu saja wajar jika pemerintah mau Wano berada dikuasai langsung oleh mereka. Namun kita lihat guys, hal itu merupakan pasti buruk. Pasti sama saja seperti dikuasai oleh Kaido. Wano sendiri adalah negeri bersejarah yang sudah 800 tahun mengisolasi diri dari dunia. Dan hubungan mereka dengan kerajaan kuno terlihat jelas, karena mereka adalah negeri di mana Poneglyph itu berasal, dan pemerintah tentu akan mengincar Wano saat pergantian kekuasaan pasca kekalahan Yonko Kaido nanti. Warga Wano tentu pasti seluruhnya akan menolak, karena mereka juga tidak percaya dengan orang luar. So pasti negeri Wano ini merupakan negeri yang tertutup, walaupun negeri ini sangat terkenal di dataran New World itu sendiri. Lalu Momonosuke juga akan menolak nanti, karena dia sudah tahu alasan kenapa Wano menutup diri dari dunia luar. Lalu dengan datangnya CP0, situasi di akhir arc setelah Kaido dikalahkan akan menjadi sulit di arc ini. Karena arc Wano ini merupakan pertempuran yang paling tidak menentukan siapa yang menang maupun kalah. Kemudian penolakan Wano kepada pemerintah dunia bisa saja memicu konflik berkepanjangan nantinya, yang mengakibatkan Wano mungkin akan diambil paksa oleh pemerintah. Meski begitu, tak akan mudah pemerintah dunia melakukannya guys. Jadi para samurai Wano adalah kekuatan tempur yang sangat-sangat ditakuti dunia. Sementara negeri Wano memiliki naganya sendiri atau dragon sendiri, yaitu Momonosuke, serta Yamato yang sangat kuat, bisa saja menjadi perisai pelindung Wano nanti dari serangan pemerintah dunia maupun agen Cyberpool Zero. Dan karena itu akan jadi khawatir jika ini mengancam peluang Yamato untuk menjadi next nakama kru Mugiwara Luffy. Lalu di chapter selanjutnya kita
diperlihatkan Oda bahwa Sanji keteteran dengan fisik dan pertahanan melawan Queen yang kekuatannya sangat tebal. Queen sendiri menyerang dengan jurus Frying Pan meski Sanji menangkis setiap tinju dari tangan buatan Queen itu sendiri. Lalu Sanji terlempar juga, dan Queen sejak awal bertarung dengan Sanji penasaran soal Germa dan kekuatan Vinsmoke Judge yang terkenal. Namun Sanji menolak memperlihatkan tubuhnya dan bahkan menyuruh Queen jangan terus memanggil dia dengan Vinsmoke. Queen menembak dengan Laser Black Povey. Sanji mengelak dan membalas dengan kekuatan Double Jumble yang justru membuat Queen terlempar meski masih sulit menembus kulit Queen yang tebal itu. Kalau kita lihat kulit Queennya itu ya guys, itu benar-benar sangat tebal dan benar-benar harus kekuatan serius yang mungkin bisa mengalahkan Queen di pertempuran Onegashima One. Queen lalu akhirnya ya guys berubah menjadi Brachiosaurus dan menunjukkan satu kartu yang membuat semua orang itu terkaget-kaget dan terbelalak. Sekali lagi guys, Eiichiro Oda sendiri menunjukkan bahwa imajinasi dia adalah salah satu yang terbaik jika bicara soal dunia fantasi. Setelah Triceratops yang berubah menjadi helikopter, kini Brachiosaurus mampu melepas kepala ekornya hingga menjadi ular besar kuat yang langsung melilit Sanji sampai remuk. Namun di akhir kelacuan itu belum sampai di sini saja. Queen mengaktifkan Brachio Launcher dengan suaranya secara tidak sengaja dan mengenainya 2 kali sampai Queen melepas Sanji juga. Lalu tubuh Sanji banyak yang rusak dan dia masih bisa berjalan normal. Kemudian akhirnya tubuhnya langsung kembali normal dan Sanji menyadari bahwa dia bisa membangkitkan kekuatan Germa 66 seperti saudara-saudara diri dari kembarnya. Saat pedang Queen mau memenggang kepala Sanji, pedang itu hancur karena mengenai tulang keras manusia super Germa yang bangkit di tubuh Sanji sekarang. Satu hal menarik soal Germa, Oda mengambil referensi mereka berasal dari Jerman saat Perang Dunia Kedua. Saat Perang Dunia Kedua, Amerika mengatakan kalau pasukan Jerman sedang membangun pasukan cloning dan memodifikasi manusia juga. Nah, itu sih merupakan teori konspirasi soal Jerman saat itu meski keberaniannya tidak terbukti. Sementara ayah Sanji sendiri, kumis Vinsmoke Judge juga mirip dengan pemimpin Jerman saat Perang Dunia Pertama yaitu Kaiser Wilhelm II. Eiichiro Oda sendiri mengambil referensi dari salah satu kelompok militer yang pernah membuat dunia dalam perang untuk membuat kelompok Germa 66. Dari ringkasan pembahasan chapter One Piece episode 1028, mungkinkah Sanji dengan kekuatan dahsyat Germa 66 bisa memukul telak dan mengalahkan salah satu petinggi komandan Idol All Star yaitu Queen? Dan yang kedua, apakah Nico Robin tertangkap untuk kedua kalinya oleh agen pemerintah dunia? Dan akankah Nico Robin sendiri ditolong oleh Brock selaku guru bajak laut topi jerami yang di chapter ini mengawal Nico Robin? Ataukah dia ditolong oleh seorang baik seperti Jinbei, salah satu juru kemudi kapal kelompok topi bajak laut jerami dan salah satu Akazayan yang ikut Oden? Mari kita saksikan di chapter minggu depan. Sekian dari pembahasan gue mengenai chapter 1028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.